Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya, Ibu Melani Ida Marini, pada pelajaran sosiologi. Anak-anakku semuanya kelas 11, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik-baik dan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Pada pembelajaran sosiologi kali ini kita akan membahas tentang harmoni sosial. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan harmoni sosial? Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Selanjutnya kita akan mengenal berbagai perbedaan sosial antar kelompok di dalam masyarakat. Kita melihat di dalam masyarakat, perbedaan sosial tersebut akan dibedakan dalam beberapa hal. Antara lain kita akan mendapati adanya perbedaan pendirian dan keyakinan, adanya perbedaan latar belakang budaya, adanya perbedaan kepentingan, dan adanya perbedaan status sosial di dalam masyarakat. Relasi antar kelompok di dalam masyarakat. Ahli sosiologi mengatakan bahwa relasi sosial antar kelompok adalah hubungan timbal balik antar kelompok satu dengan kelompok yang lain dan mereka saling mempengaruhi. Jenis relasi sosial yang mendukung harmoni sosial di dalam masyarakat antara lain adanya asimilasi, akulturasi, konsolidasi, interseksi, difusi, dan dominasi. Apa saja jenis relasi ini ya, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan berbeda-beda di mana mereka saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah akulturasi. Anak-anak bisa melihat di dalam gambar ya. Yang namanya proses akulturasi ini adalah sebuah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sehingga lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri tersebut. Selanjutnya adalah konsolidasi. Konsolidasi ini adalah suatu usaha untuk menata kembali suatu kelompok sosial yang dinilai mengalami perpecahan atau ketidakkompakan. Selain itu, konsolidasi juga berarti suatu usaha dalam memperkuat parameter suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Selanjutnya adalah interseksi. Secara khusus, interseksi ini berarti suatu persilangan, ya. Suatu persilangan yang dimaksud adalah persilangan antara dua himpunan atau lebih yang setiap anggotanya menjadi bagian dari dua himpunan atau lebih masing-masing himpunan tersebut. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa proses interseksi ini dapat mempercepat adanya integrasi sosial. Kenapa? Karena dalam proses interseksi ini mengutamakan adanya proses persamaan ya, bukan perbedaan. Selanjutnya adalah difusi. Anak-anak bisa melihat di dalam gambar di sini bahwa yang namanya proses difusi ini adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide, meliputi keyakinan dan juga hasil-hasil kebudayaan dan sebagainya dari individu satu ke individu yang lain, dari suatu golongan ke golongan yang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain.
Selanjutnya adalah dominasi. Bisa dilihat di dalam gambar ya, contoh dominasi yang paling kita kenal adalah penjajahan atau perbudakan. Apa sebenarnya yang disebut dengan dominasi ya? Dominasi ini adalah suatu paham politik yang digunakan untuk menaklukkan atau menguasai suatu daerah atau beberapa daerah. Penjajahan atau kolonialisme Belanda terhadap Indonesia ya, ini adalah salah satu contoh dominasi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menciptakan harmoni sosial di dalam masyarakat ya. Upaya-upaya yang bisa kita ciptakan yang pertama adalah menanamkan pendidikan multikultural ya. Kita harus saling menghormati. Bagaimanapun Indonesia ini adalah masyarakat majemuk, masyarakat yang terdiri atas berbagai kebudayaan ya, maka kita harus menanamkan pendidikan multikultural dan ini sangat penting. Yang kedua adalah mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan integrasi sosial. Dan yang keempat adalah mewujudkan toleransi dan saling menghargai adanya perbedaan. Demikian anak-anakku semuanya, sedikit yang kita bahas pada kesempatan hari ini tentang harmoni sosial ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Ada benarnya datangnya dari Allah dan ada salahnya dari ibu pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.